Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mana kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana menyikapi dan memilih jenis media yang tepat sesuai dengan tipe pesan pembelajaran. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan nama Muhammad Farhan, NIM T2019-1316. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh saudari Ira Anggraini, NIM T2019-1303. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Ana Silvia Putri, NIM T2019-1330. Dan untuk materi terakhir atau keempat akan disampaikan oleh Mbak Alivia Oktahariana, NIM T2019-1343. Untuk materi pertama adalah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, mengapa perlu pemilihan media? Agar kita sebagai pendidik dapat menentukan media terbaik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Menurut saya sendiri, mengapa diperlukan pemilihan media? Karena jika tanpa adanya media atau kita hanya menjelaskan atau memberi soal kepada peserta didik, otomatis mereka akan mudah bosan dengan apa yang kita terangkan. Jadi media pembelajaran tersebut sebagai sarana untuk membuat mereka agar lebih tertarik dengan apa yang kita bahas. Itu menurut saya. Yang kedua adalah pendekatan pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson sendiri, ada dua pendekatan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pemilihan yang telah ditentukan Dinas Pendidikan atau pemilihan tertutup. Yang kedua adalah kebebasan memilih media atau pemilihan terbuka. Nah, bedanya apa? Yang pemilihan tertutup itu artinya kita hanya bisa menggunakan media yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan media tersebut. Sedangkan untuk yang kedua, kebebasan memilih media atau pemilihan terbuka, sifatnya adalah kebalikan dari pemilihan tertutup, yakni kita lebih bebas memilih media apa yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, akses. Ya, tentu yang pertama adalah akses. Kenapa akses? Karena kalau kita tidak bisa mengakses media pembelajaran tersebut, ya percuma juga kita menggunakannya, ya kan? Yang kedua adalah cost atau biaya. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita, namun mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Yang ketiga, teknologi. Pada pertimbangan ini kita perlu memperhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah untuk digunakan, bahkan sebaliknya. Jadi, kalau teknologinya itu tidak ada ya atau tidak mudah digunakan, ya sebaiknya jangan. Karena kalau nggak ada ya nggak bisa digunakan, ya udah. Yang keempat adalah interactivity, yakni adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang keempat adalah organization atau pertimbangan, adalah dukungan organisasi, misalnya apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung. Jadi selain kita harus memilih media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, kita juga harus mempertimbangkan yang namanya persetujuan dari pimpinan sekolah atau yayasan itu sendiri. Karena kalau nggak ada persetujuan dari mereka, ya nggak akan bisa kita menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang keenam adalah novelty, yaitu kebaruan dari media yang Anda pilih juga harus menjadi pertimbangan. Intinya, media pembelajaran yang kalian pilih itu harus yang terupdate atau yang paling baru. Seperti itu. Ya, sekian untuk
penjelasan untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ira Anggraini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Anggraini, NIM T2019-1303. Di sini saya akan menjelaskan komponen perencanaan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pemilihan media yang akan digunakan seorang guru harus melihat semua komponen perencanaan pembelajaran. Seperti pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran harus berpusat pada perubahan perilaku siswa yang diinginkan. Tujuan mempunyai jenjang dari yang luas atau umum sampai kepada yang sempit atau khusus. Oleh karena itu, tujuan harus dirumuskan secara operasional, dapat diukur dan spesifik agar media yang digunakan sesuai dan menunjang pencapaian pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dengan materi atau isi pembelajaran dalam arti relevan atau tidak keluar dari batas. Materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Ketiga, metode atau pendekatan. Pemilihan media pembelajaran perlu disesuaikan dengan metode atau pendekatan pembelajaran yang akan dipilih. Misal, metode demonstrasi diperlukan jenis media lebih banyak daripada metode ceramah. Dan yang keempat, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan nilai dan arti sesuatu. Oleh karena itu, media yang dipilih selain mengacu pada tujuan harus terkait juga pada evaluasi yang digunakan. Kelima, siswa. Pemilihan media ini juga perlu disesuaikan dengan perkembangan siswa, misalnya tingkat kemampuan siswa dalam membaca, mendengar, dan menulis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Sylvia Putri, NIM T 2019-1330. Untuk berikutnya yang B, dasar pertimbangan pemilihan media. Pembelajaran yang efektif itu memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Alasan ini berkaitan dengan pertimbangan seorang guru menggunakan media sudah dijelaskan oleh Arif Sadiman sebagai berikut. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya. Dalam hal ini media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasi sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, bahkan cara pengoperasian. Media juga berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, familiari. Yang maksudnya, penggunaan media pembelajaran harusnya memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media tersebut. Misalnya, karena sudah terbiasa menggunakan media dan merasa sudah menguasai media tersebut. Jika menggunakan media lain, belum tentu bisa dan untuk mempelajarinya butuh waktu. Sehingga secara terus-menerus ia menggunakan media overhand project atau OHP dan overhand transparansi atau OHT. Kebiasaan dan menguasai detail dari media, meskipun sebaiknya guru lebih variatif memilih media. Untuk yang ketiga, clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media ini, karena untuk memperjelas pesan pembelajaran dan memberi penjelasan yang lebih konkret. Dan untuk yang terakhir, active learning. Maksudnya, media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Dalam prakteknya, guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya dengan cara metode ceramah, tanya jawab, dan metode lainnya. Namun diperlukan media yang menarik minat perhatian dan gairah siswa. Jadi setiap pertemuan, seorang guru itu harus memberi
semacam cara pembelajaran baru agar peserta didik itu tidak bosan. Itu. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Aftahariana, NIM T 2019-1343. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Pemilihan media berdasarkan kesesuaian dengan standar kompetisinya. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Bahan sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran. Pemahaman yang dimiliki peserta didik sebagai hasil belajarnya. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Media yang harus didasarkan atas kesesuaian teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Karakter ini didasarkan atas kondisi siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi